Saatnya Anda ikuti Halo Slawi FM. Halo Slawi FM. Persembahan 99,3 Radio Slawi FM, kian inspiratif dan dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99.3 Radio Slawi FM, kian inspiratif dan dekat di hati. Selamat siang pendengar, apa kabar di hari Selasa bahagia 24 Februari 2026. Sofia kembali hadir menyapa pendengar dalam program Halo Slawi FM. Hari ini edisi spesial memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional 2026 dengan tema Bahasa Ibu Jati Diri Bangsa. Dan perlu kita ketahui pendengar bahwa bahasa ibu bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga identitas, warisan budaya dan cermin karakter kita sebagai bangsa. Untuk itu kita sudah terhubung dan tersambung bersama narasumber kita. Ada Ibu Cynthia MS Widya Basa, ahli madya dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Ibu Cynthia, apa kabar untuk hari ini? Selamat siang Mbak Sofia, selamat siang para pendengar. Hari ini kabar baik Mbak Sofia. Bagaimana Mbak Sofia? Baik juga? Baik Ibu, namun untuk kondisi wilayah di Kabupaten Tegal hari ini terpantau mendung Ibu. Bagaimana ini Ibu di kota Semarang atau bagaimana ini Ibu? Kalau boleh tahu Sofia, posisi Ibu di mana? Ini saya di Ungaran Mbak, juga mendung. Semoga lancar ya tapi puasanya ya. Mbak Sofia juga lancar kan? Amin, terima kasih. Wah berarti sama ya Bu, sama-sama mendung. Baik Ibu, terima kasih banyak terkait dengan bahasa Ibu ini Ibu Cynthia. Sebenarnya apa sih Bu makna dari Hari Bahasa Internasional dan mengapa penting untuk diperingati setiap tahunnya? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Sofia. Ya, pertama-tama perkenalkan dulu ya, saya Cynthia, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ini saya ditugasi menjadi tim pelindungan bahasa dan sastra yang tugasnya itu salah satunya untuk melestarikan bahasa daerah, khususnya kalau di Jawa Tengah ini adalah bahasa Jawa Mbak Sofia. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang Hari Bahasa Ibu Internasional, mungkin para pendengar tidak mengetahui ya sejarah mengapa tanggal 21 Februari 2026 ini diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, awalnya ini adalah kejadian Mbak di negara Bangladesh sekarang Mbak. Nah, pada tanggal 21 Februari itu tahun 1952, itu di sana dipaksakan berbicara bahasa Urdu, satu bahasa, yaitu bahasa Urdu. Nah, sebagian masyarakat di sana itu tidak semuanya berbicara bahasa Urdu, tetapi mereka ada juga yang berbicara bahasa Bengali, begitu. Tetapi pemerintah pada waktu itu memaksakan supaya masyarakat hanya menggunakan bahasa Urdu. Kemudian pada tanggal 21 Februari tahun 1952 itu banyak para mahasiswa yang berdemonstrasi. Mereka tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Akhirnya meletuslah semacam pemberontakan begitu dan ternyata menimbulkan banyak korban. Para martir yang ingin berusaha supaya bahasa mereka yaitu bahasa Bengali waktu itu juga ikut menjadi bahasa di negara tersebut. Akhirnya waktu itu pecah Mbak, menjadi sebuah keprihatinan ya, dan akhirnya berhasil. Kemudian berikutnya pada tahun 1999 atas peristiwa tersebut akhirnya UNESCO itu meresmikan bahwa tanggal 21 Februari itu menjadi Hari Bahasa Internasional. Itu diresmikan tahun 1999. Namun baru dirayakan secara global itu pada tahun 2000. Dan sekarang 2026 artinya 26 tahun sudah kita memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, kemudian pentingnya apa, Mbak? Ya, pentingnya supaya
bahasa-bahasa di Indonesia ini, atau khususnya kalau kita berbicara di Jawa Tengah, itu tetap hidup karena disitulah bahasa menjadi identitas, menjadi sumber kearifan lokal, dan akhirnya itu juga akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, gitu Mbak. Ya, Mbak Sofia. ini penjelasan yang sangat sangat panjang dan sangat jelas sekali. Ibu Cynthia, kita kan tahu ya bahwa di tengah kuatnya pengaruh bahasa asing dan media digital, ini bagaimana menurut Ibu untuk kondisi penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah ini di masyarakat saat ini? Menurut pandangan Ibu, bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Mbak Sofia. Kita tahu sendiri ya kalau ini menjadi keprihatinan kita bersama, bukan hanya di Jawa Tengah sih Mbak ya, tapi hampir di seluruh dunia itu diasumsikan setiap 2 minggu itu satu bahasa punah Mbak. Nah, di Indonesia sendiri ini ada 718 bahasa, dan menurut penelitian memang banyak sekali atau beberapa bahasa yang di daerah timur ya Mbak terutama itu punah. Sementara yang di Jawa Tengah ini sebenarnya hampir sebagian besar masih berbicara bahasa Jawa ya Mbak ya. Ya, tetapi kita tahu sendiri bahwa generasi muda terutama sekarang yang menginjak usia SD, SMP maupun SMA sekarang itu sudah tidak lagi berbicara bahasa Jawa. Malah mereka lebih sering berbicara bahasa Indonesia, bahkan Bahasa dicampur asing. dengan bahasa asing, bahasa Inggris. Biasanya ada percampuran kode begitu Mbak. Dan ini menjadi keprihatinan kita bersama karena sebenarnya ini adalah para tunas bahasa ibu yang akhirnya nanti kedepannya akan mewariskan bahasa ibu tersebut kepada anak-anak mereka, begitu Mbak. Kalau di Tegal bagaimana Mbak Sofia? Iya, kalau di Tegal ya sepengetahuan saya ya Bu, kalau bahasa Tegal itu kan bahasa ngapak ya Bu ya. Walaupun pada prakteknya anak-anak kadang lebih menggunakan bahasa Indonesia. Ya, memang kalau untuk bahasa Tegal itu kan memang sedikit kasar ya Bu ya. Tapi sebetulnya kasarnya ini karena memang anak-anak bahasa Tegal itu justru di situ kalau orang ngapak orang kepenak gitu ya. Tapi disitulah sebetulnya menunjukkan bahwa ciri khas gitu ya, logat orang Tegal itu kan sekali, mau kita dimanapun berada, pada saat kita berbincang berdialog adalah logatnya itu kental, sangat kental, sehingga ini otomatis menjadi semacam ciri khas dari orang Tegal. Kalau menurut Ibu ini Bu, bahasa Tegal atau bahasa ngapak ini kan juga merupakan bahasa daerahnya dari Kabupaten Tegal. Iya. Perlukah ya ini di untuk pendengar, perlukah untuk dilestarikan Bu? Dan menurut Ibu bagaimana ini? Bukan hanya bahasa Jawa namun bahasa daerah di Jawa Tengah. Pelestariannya seperti apa Bu? Bisa di Bu ya, di secara garis besar supaya pendengar yang di rumah ini loh, ternyata bahasa kita itu bahasa yang sangat istimewa sebetulnya. Bahasa ngapak atau bahasa Jawa itu sangat istimewa. Bagaimana menurut Ibu? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Sofia, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, memang di Jawa Tengah ini bahasanya bahasa Jawa dan ada sebagian yang bertutur dengan bahasa Sunda. Dari bahasa Jawa tersebut ada beberapa dialek Mbak. Nah, salah satunya itu dialek Tegal. Nah, saya melihat bahwa ketika saya di Tegal ya, saya pernah menjadi juri bahasa Panginyongan. Ini bahasa Tegal ini memang masih dituturkan oleh masyarakat di sana. Nah, kemudian adanya kegiatan-kegiatan misalnya yang kemarin itu saya ikut dongeng bahasa Panginyongan, itu merupakan salah satu cara supaya anak-anak di sana ataupun guru-guru di sana itu masih melestarikan bahasa Jawa dialek Tegalan. Kemudian tadi ketika saya mendengar ini ya Slawi FM, itu ada satu iklan masyarakat yang masih menggunakan bahasa Jawa dialek Tegalan. Itu merupakan hal yang bagus dan mungkin bisa dicontoh oleh radio-radio lain Mbak, karena itu merupakan praktik baik bagaimana Slawi FM itu juga mendukung pelestarian bahasa daerah begitu Mbak. Itu hal yang sangat bagus itu. Saya tadi mendengarkan wah ini Slawi FM sudah
melakukan praktik baik ini dengan cara menampilkan atau juga mengungkapkan iklan-iklan dalam bahasa daerah. Begitu Mbak Wah, Sofia. terima kasih Ibu. Ini kalau kemarin Ibu menjadi juri di bahasa Pengenyongan yang diterasa ya Bu ya. Wah, Sofia hadir Bu di situ Bu. Oh iya. Iya. Namun hanya Iya, sampai menjelang sebelum maghrib saja memang. Ibu, begitu ya, Mbak. apa tantangan terbesar dalam pelestarian bahasa daerah Bu, khususnya untuk di Jawa Tengah? Menurut Ibu apa tantangan terbesarnya? Ya, tantangan terbesarnya itu memang sekarang ini serangan bahasa asing ya Mbak ya. Kemudian ya baik dari digital ya Mbak, dari digital medsos, kemudian sekarang anak-anak ini kan lebih sering berkomunikasi lewat HP, lewat gawe. Nah, disitulah serangan-serangan bahasa yang sepertinya semakin menggerus kebanggaan anak-anak ini untuk berbicara dengan bahasa daerah mereka. Mereka akan lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa asing atau setidaknya bahasa Indonesia campuran bahasa asing. Nah, inilah tantangan kita bersama, bagaimana anak-anak itu menjadi bangga kembali untuk berbicara menggunakan bahasa daerah mereka. Nah, ini yang merupakan atau PR yang berat sehingga harus melibatkan banyak pihak Mbak Sofia untuk bagaimana anak-anak ini mencintai kembali bahasa daerah, begitu Mbak. Apakah peran keluarga sangat besar Bu untuk melestarikan bahasa Ibu sejak dini? Wah, ya itu sangat besar karena memang sebagian besar ini kan anak-anak terutama ketika kecil ya, ini menghabiskan waktunya dengan keluarga. Nah, ini peran bagaimana keluarga itu mewariskan bahasa daerah, bagaimana mereka berkomunikasi di keluarga menggunakan bahasa daerah, ini tentu akan mempengaruhi bagaimana juga anak-anak bergaul di masyarakat atau di sekolahnya begitu. Jadi ya memang peran ibu atau peran orang tua di sini untuk mewariskan bahasa daerah itu sangat diperlukan gitu. Oke, Ibu Cynthia, satu pertanyaan terakhir, langkah konkret apa yang bisa dilakukan generasi muda maupun pendengar yang di rumah agar tetap bangga dan aktif menggunakan bahasa ibu tanpa merasa ketinggalan atau bahasa daerah supaya mereka tidak merasa ketinggalan? Ya, yang bisa dilakukan yang pertama dari keluarga itu tetap mewariskan bahasa daerah dengan cara menggunakannya sebagai bahasa komunikasi di keluarga mereka masing-masing, karena jika anak-anak itu dibiasakan dengan berbahasa daerah dalam sehari-hari, mereka tentu akan mudah juga berbicara dalam bahasa daerah mereka. Kemudian juga yang penting selain di keluarga, ini juga menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan bahasa ibu, Mbak Sofia. Misalnya di keluarga ini mereka sudah mengajarkan bahasa daerah, tetapi di sekolah malah mereka banyak menggunakan bahasa asing. Nah, ini salah satu juga bahwa bagaimana upaya keluarga itu juga harus didukung oleh upaya sekolah, kemudian untuk lingkungan yang lebih besar lagi, bagaimana sebuah pendidikan ini juga memberi ruang untuk bahasa daerah tetap hidup begitu. Kemudian kita juga merayakan bahasa daerah Mbak dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung. Misalnya kami juga mengadakan festival tunas bahasa ibu tiap tahun. Nah, disitulah salah satu cara Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah memberi ruang pada bahasa daerah, begitu. Wah, terima kasih Ibu. Ini obrolan yang sangat luar biasa sampai ada pendengar yang mau telepon sebetulnya. Baiklah Ibu, karena ini waktunya sangat terbatas sekali. Yang jelas kita hari ini sama-sama belajar bahwa menjaga bahasa daerah, bahasa ibu, berarti menjaga jati diri dan masa depan bangsa. Ibu Cynthia, terima kasih banyak atas waktu dan berbagi ilmu pengetahuannya hari ini. Iya, terima kasih sekali Mbak Sofia. Oke, selamat siang. Sampai jumpa kembali di lain waktu, Ibu. Iya, selamat siang Mbak Sofia dan para pendengar Slawi FM. Iya, pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama Ibu Cynthia, dan hari ini kita mulai dari hal sederhana ya, bangga berbahasa Indonesia dengan baik dan benar serta tetap melestarikan bahasa daerah di lingkungan keluarga dan masyarakat. Saya Sofia, terima kasih atas kebersamaan Anda di Halo Slawi FM. Telah Anda ikuti Halo Slawi FM. Halo Slawi FM. Persembahan 99,3 Radio Slawi FM,
kian inspiratif dan dekat di hati.